langsung saja ke pelajaran yang pertama kita bahas ini, nahwu. Ini pelajaran 1 SMP di sini, atau semester pertama ya. Dan ini sebenarnya bukan bukunya, ini ringkasannya. Kita bahas ringkasannya saja. Oke? Dibaca coba salah satu dari kalian satu. Yuk dibaca Ta'rif Ilmin Nahwi. Yuk. Dibaca. Qawaid lidobati awakhiri kalimah Arabiyah. Wa ma'rifati Ahwalaha i'raban wa naba'an wa binaan. Ada yang paham nggak? Qawaid lidobati awakhil kalimat. Qawaid itu suatu apa? Qawaid apa artinya? Suatu rambu-rambu atau suatu peraturan ya yang mengurus akhir kalimat bahasa Arab dan mengetahui keadaannya. Maksud keadaan itu seperti yang kemarin saya bilang, bisa jadi subjek, bisa jadi objek, bisa jadi predikat, bisa jadi kata keterangan. Kalau di bahasa Arab bisa jadi fa'il, bisa jadi mubtada, bisa menjadi khobar. Nah, itu nahwu pembelajarannya. Ya. Suara saya jelas? Oke. I'roban wa binaan. I'rob itu berubah akhir ya, huruf akhirnya. Kalau kemarin dun dan din, ya itu. Atau yang bina itu yang tidak berubah. Contoh seperti fata. Fata saja tidak berubah-ubah. Paham? Sampai sini paham? Oke. Baca lagi maudhu'uhu. Maudhu'uhu siapa yang baca? Maudhu'uhu. Al-kalimatul arabiyah min Zatil i'rab wal bina. Maudhu itu artinya apa? Objek kajiannya. Objek kajiannya itu bahas kata-kata bahasa Arab, kalimat-kalimat bahasa Arab dari segi i'rab dan mabninya. Lanjutnya, faidatuhu. Faidatu. Ya. Semua. Takwimul lisan wa hafidzuh minal wahibzuhu minal lahan. Wahibzuhu minal lahan. Terus nomor 2. Ya, Kananda nomor 2. Hafidzuh Al-Quran ya. Wasunnah minal lahan wat tahrif. Terus nomor 3. Al-i'anah ala fahmi Quran wasunnah wa asalib Arabiyah fahman sahihan. Oke, intinya manfaat dari belajar nahwu ya, salah satunya ada 3, di sini ada 3. 1, menjaga lisan dari salah ya. Salah kan di bahasa Arab itu beda dari bahasa Indonesia ya, ada huruf akhir. Nanti yang harus dibaca rofa harus rofa. Nah, ketika kita sudah tahu nahwu, yang harusnya rofa dibaca rofa, nasab dibaca nasab. Tetapi kalau yang belum tahu, mungkin yang harusnya rofa malah dibaca nasab, atau yang harusnya nasab malah dibaca rofa, dan seterusnya. Paham ya? Paham? Selanjutnya, hifdzuqal Quran was sunnah minal lahn wa ta'rif. Ini juga nahwu ini menjaga Al-Quran dan sunnah. Kan Al-Quran ini ada barisnya. Kalau tidak tahu nahwu, mungkin akan salah baca. Gitu ya. Yang kita, apalagi yang menghafal Al-Quran, kadang salah baris. Nah, terkadang kalau yang hafal Quran kemudian hafal nahwu atau bisa nahwu juga, tergambar jadi ini harusnya barisnya dhammah, harusnya barisnya fathah, kasrah, seperti itu. Jadi menjaga Al-Quran juga, ilmu nahwu ini menjaga Al-Quran. Salah satu apanya? Faidahnya. Selanjutnya, bentar malah ke bawah saya ini. Selanjutnya faidahnya juga nomor 3-nya adalah i'anah ala fahmil Quran. Nah, untuk memahami Al-Quran itu juga dibutuhkan ilmu nahwu. Karena banyak sekali kalau kalian nanti mempelajari ilmu tafsir, ilmu fikih, perbedaan-perbedaan pendapat ulama dikarenakan salah satunya adalah beda baca i'rab. Ya.
beda baca i'rab. Banyak contoh-contohnya ya. Intinya di sini faidah ilmu nahwu ini ada 3. Pertama, menjaga lisan dari kesalahan. Yang kedua, menjaga Al-Quran. Yang ketiga, membantu untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Selanjutnya, siapa yang belum baca? Robaan Sababu wad'ihi. Wad'ihi. Ya. Duhuril lahni bilisanil arabi bisa babi ihtilatihim bil A'ajim. A'ajim. Ba'dal fatauhatal islamiyah. Ba'dal futuhat al-islamiyah. Ba'dal futuhat al-islamiyah. Fakhafal walatu al-wulad ayatasarroba lahnu ilal Qur'an was sunnah. Zuhurul lahan. Lahan itu artinya apa? Kesalahan pengucapan. Lahan itu kesalahan pengucapan. Ini kesalahan pengucapan fil lisan. Jadi judulnya di sini sababu wad'ihi. Alasan kenapa ada kemunculan ilmu nahwu itu, ya. Penyebab adanya ilmu nahwu. Jadi kan setiap ilmu itu ada apanya? Ada latar belakangnya. Ya, ada kenapa muncul ilmu nahwu? Nah, katanya di sini karena waktu itu banyak sekali yang salah ucap, ya, salah ucap bahasa Arab. Kenapa? Karena bisa babi ikhtilat. Ikhtilat artinya apa? Ikhtilat artinya apa? Campur, ya. Bercampur. Karena sudah banyak bercampur orang-orang Arab asli dengan a'ajim. A'ajim artinya apa? A'ajim artinya apa? Orang selain Arab. Ya, orang selain Arab, orang asingnya. Jadi karena Islam, dulu kan Islam hanya di Mekah. Tetapi berluas dari Mekah, ada orang-orang yang bukan orang Arab masuk Islam. Nah, yang bukan orang Arab ini nggak pintar bahasa Arab. Akhirnya banyak salah dalam mengucapkan bahasa Arab. Tulisan-tulisan Arab salah. Oleh karena itu, katanya di situ bisa babi ikhtilati mil ajim ba'dal futuhat. Futuhat itu apa artinya? Perluasan, ya. Dulu kan Islam hanya di Mekah tapi diperluas sampai ke Indonesia. Futuhat Islamnya itu artinya apa? Perluasan, ya, perluasan. Fakhafal wulat ini pemimpin atau apa istilahnya? Ya pemimpin lah, presiden, gubernur atau apa, itu wulat namanya. Maka para pemimpin pada waktu itu takut gitu kan. Kesalahan ucap ini berindikasi atau berpengaruh juga kepada Al-Qur'an. Nah, sedangkan kalau Al-Qur'an banyak yang salah baca, nah itu bisa bahaya. Gitu ya. Paham ya? Paham? Jadi intinya penyebab munculnya ilmu nahwu itu pada waktu itu banyak orang-orang selain Arab yang masuk Islam kurang bisa bahasa Arab terusnya. Nah, setelah begitu, atau maksudnya setelah banyak salah itu, para pemimpin memberikan solusi. Solusinya adalah dengan membuat ilmu nahwu. Ya, paham ya? Oke, siapa yang belum baca? Apa ini maksudnya? Nash'atuhu. Oke. Nash'atuhu. Awalu man kataba fihi wa abul aswad. Da'li ya maru. Bentar. Addu Ali. Bi amrin min sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oke. Wa qad wada'a ba'dul qawaid. Oke. Wa aradaha. Aywa. Araduha. Ala sayyidina Ali. Aqarraha. Iya. Waqala ma ahsana hadan nahwa ladhi nahauta. Oke. Fasummiya lidzalika nahwan. Oke, catat ya. Awwalu man kataba fihi, orang pertama yang menulis nahwu ini,
Ini kan nas'ah. Nas'ah itu tadi artinya apa? Perkembangan. Tahu perkembangan, kalian lahir dari ibu kalian langsung umur segini nggak? Langsung umur 17 tahun tidak? Atau berapa tahun? Enggak. Enggak kan? Tapi dari awal dulu, dari nol dulu. Dari 0 tahun dulu. Nah, ini pun ketika kamu masih bayi merah gitu ya, siapa yang pertama kalinya? Nah, katanya pertama kali yang menulis Nahwu ini namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, Abul Aswad siapa? Ad-Du'ali. Atas perintah dari Sayyidina Ali pada waktu itu, khalifah pada waktu itu. Jadi diperintahkan Sayyidina Ali atau memerintahkan Sayyidina Ali kepada Abul Aswad untuk menulis ilmu Nahwu. Nah, waqad wudi'a ba'dul qawaid. Pada waktu itu belum selengkap sekarang nahunya. Ya beberapa saja qawaid, beberapa peraturan-peraturan, ya. Siapa? Abul Aswad ini membuat suatu peraturan-peraturan rule gitu ya. Grammar, membuat beberapa peraturan-peraturan lalu disampaikan atau diberikan ini sebenarnya diberikan atau disampaikan kepada siapa? Sayyidina Ali. Fa aqarraha. Aqarra artinya apa? Menyetujui. Akor ini menyetujui atau meng-ACC gitu ya. Lalu waqala Sayyidina Ali ini bilang, "Ma ahsana hadan nahwa." Ini indah sekali apa yang diberikan kepada saya. Alladzi nahauta. Ya. Jadi naha itu kan begini nih, ditujukan. Nah, kan tadi saya Abu Aswad memberikan qawaid tadi ya, ke siapa? Memberikan qawaid ke siapa? Memberikan qawaid ke siapa? Ke Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali bilang, "Ma ahsana hadzan nahwa." Indah atau baik. Pokoknya top sekali nih apa yang diberikan ente yang gitu. Intinya seperti itu. Bagus sekali apa yang diberikan ente. Paham? Dinamakan ilmu nahwu itu atau pasumnya dinamakan ilmu tadi itu dengan ilmu nahwu karena Sayyidina Ali bilangnya, "Ma ahsana hadzan nahwa." Nahwa itu kemarin dari segi bahasanya artinya contoh atau tujuan atau arah. Paham tidak? Indan nahwin. Nahwiyin. Wa mashtamala ala salasatu asya. Ala salasati asya. Apa saja yang pertama? Lafaz Arabiyah. Lafzun Arabi. Lafzun Arabi. Oke, nomor 2. Ifadah tamah yahsanu sakut alaiha. Nomor 3. Qasada hadihil ifadah. Qasdu hadhil ifadah. Qasdu hadhil ifadah at-tami'ah minal mutakallim. Oke, paham nggak? Jadi sekarang mau mulai masuk ya. Ini namanya, ini buku ini ringkasan kan. Jadi sebenarnya nanti kalian kalau ke sini ada bukunya khusus tebal, tapi ya tidak keluar dari ini. Ini ringkasannya, ringkasan dari buku yang dipakai di sini di sekolah di sini ya. Ini ringkasannya saja. Oke, langsung ke pembahasan. Kalam itu intinya perkataan ya, perkataan. Perkataan menurut ulama nahwu atau bentuk-bentuk perkataan yang ada menurut ulama nahwu itu tidak keluar. Mastamala itu istamal artinya apa? Istamal artinya apa? Mencakup. Keluar. Apa? Iya, Ustaz. Ya, kalian mau ngomong apa? Istamal artinya kalian? Mencakup. Iya. Mastamala mencakup dari 3. Ya, ada 3. Pertama, lafzun Arabi, harus katanya yang dipakainya bahasa Arab. Lafaz itu, kalian tahu kan lafaz dalam bahasa Indonesia juga lafaz kan? Ya. Nah, lafzun Arabi. Lafaz Arab. Yang kedua, ifadah tamah. Ifadah itu artinya apa? Ifadah apa, Ustaz? Memberikan faedah. Memberikan faedah. Ya. Yahsunu sukutu alaiha, yang si pendengar itu sukut. Sukut artinya apa? Diam. Ya, begini. Kalau saya ngomong begini nih, kalau ngomong saya begini nih, kalian lagi ngumpul nih. Langsung saya ngomong, Ahmad. Kalian paham tidak? Lagi ngumpul nih. Pasti akan bertanya, ngapain Ahmad? Apakah Ahmad lagi duduk? Apa mau apa? Kalau bahasa Sundanya jug apa?
datang tiba-tiba langsung ngomong Ahmad, ngapain? Emang Ahmad itu tidur, makan, apa? Nah, itu berarti bukan kalam menurut ulama nahwu. Kenapa? Karena si Sami yang mendengar atau yang diajak bicara tidak sukut, tidak diam. Paham nggak? Beda dengan kalau kalian sedang ngumpul nih, saya bilang, Ahmad itu tidur ya. Kalian langsung paham kan? Langsung diam. Karena paham apa yang dibicarakan. Paham tidak? Maksudnya. Nah, jadi kalam itu menurut ulama nahwu harus barometer atau barometer standar. Kalam itu ketika diomongkan yang dengar langsung diam paham gitu. Diamnya karena paham. Paham nggak? Ya, Ustaz. Oke. Kejap, bentar. Running over time with promote. Oke, lanjut ya. Apa tadi kita? Ifadah tamah, memberikan faidah yang sempurna. Bihusni sukuti alaiha, dengan barometernya itu mukhotob atau musami yang mendengar itu sukut, diam. Oke. Nomor 3, qasdu hadhil ifadah tamah minal mutakallim. Bermaksud untuk memberikan faidah yang sempurna dari pembicara. Paham? Qasdu hadhil ifadah bermaksud memang untuk memberikan bicara yang sempurna. Maksudnya saya mutakalim itu orang yang bicara. Ini saya tadi kalau bilang Ahmad pergi, Ahmad tadi apa tadi? Ahmad sedang tidur. Ya. Saya memang ingin sempurna sampai situ, tapi kalau memang saya belum sempurna, belum selesai, Ahmad tidur di waktu siang ketika orang-orang pada keluar rumah. Paham nggak? Paham nggak? Maksud nomor 3, qasdu. Jadi memang si mutakalim yang berbicara itu ingin kalamnya itu sempurna. Paham? Paham? Ini kalian diam ini diam kalam, paham atau diam memang tidak paham? Paham ya? Ya, Mbak. Insyaallah. Oke, lanjut lagi. Baca tabelnya tadi, yang baca siapa? Kak Fadila, baca lagi. Amsilatul kalam, ini banyak. Enggak apa-apa. Amsil min hadhil fa in qad wa Fa in fuqida. fa in fuqida wahidan min hadhil umur lam yaidu kalaman mufid. Sebentar. Lam yu'addu. Lam yu'addu kalaman mufidan. Kalaman mufid. Bentar. Amsilahul Bentar lagi. Fa in fuqida, kalau hilang salah satu dari yang 3 ini, tadi syarat yang pertama harus lafzul arabi, ifadah tamah, qasdu hatil ifadah tamah minal mutakalim. Itu kan syarat yang 3 itu ya. Nah, kalau hilang salah satu dari 3 ini, maka tidak disebut kalam dalam bahasa Arab. Contoh yang pertama, lafzul arabi. Nah, saya pakai bahasa Inggris, bahasa yang lain selain bahasa Arab. Nah, tidak kalam. Terus tadi tamayasu alaiha, iya pakai bahasa Arab, tapi saya bilang langsung Ahmad. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, qasdu hadil ifadah, si mutakalimnya tidak berniat untuk menyelesaikan perkataan gitu. Itu tidak masuk. Paham ya? Oke? Yuk, baca amsilatul kalam al-mufid. Amsilatul kalam al-mufid, Muhammad mu'dibun. Mu'addabun. Bada'al amu. Oke, Muhammadun. Oke, bentar dulu. Ini contoh kalam yang mufid, kalam yang memberikan faedah. Kalau saya bilang Muhammad mu'addab. Muhammad itu orang yang berpendidikan, adab itu yang berakhlak, ya. Mu'addab itu artinya apa? Akhlak. Yang berakhlak, yang punya adab. Muhammadun mu'addabun. Muhammad itu yang mempunyai akhlak, yang beradab. Kira-kira kalian langsung paham tidak? Paham kan? Nah, berarti ini kalam mufid, memberikan faedah, memberikan kalian pemahaman baru. Oh iya, Muhammad itu gitu ya. Yang kedua, contohnya yang di pinggirnya, kalau kita katakan Muhammadun saja. Seperti tadi kalian sedang ngumpul, Muhammad, akan dipahami tidak? Tidak. Nah, makanya di situ masuk tabelnya, masuk amsilah ghairul mufid. Oke, yang setelahnya.
Dibaca lagi Fadila. Ya. Bada'al amudarosi. Yang di pinggirnya Al amudarosi. bukan darosi ya, dirosi. 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 Bada'al am, bada'a itu artinya apa? Bada'a. Dimulai. Ya, telah dimulai tahun ajaran baru. Al-amud dirosi artinya tahun ajaran baru. Nah, telah dimulai tahun ajaran baru. Nah, tetapi kalau al-amud dirosi saja, al-amud dirosi, tahun ajaran baru, apa? Kayak tadi aja, apa al-amud dirosi? Apa tahun ajaran baru? Saya mau ke Mesir atau apa? Kalau tanpa ada kata kerja yang ditempelkan ke badaannya, ke al-amud dirosinya, paham tidak? Paham? Paham. Oke, lanjut. Paham. Lanjut. Ustazah Fadilah, Kak Fadilah. In najahta fil imtihan tanal al-jaizah. Dibaca barisnya. Tanal al-jaizata. Kita belajar nahu sekalian baris akhirnya dibaca juga. Tanal al-jaizata. Tanal al-jaizata. In najahta fil imtihani. Oke. Sekarang yang ketiga contohnya. In najahta. Kalian masih ingat kemarin, masih lupa atau masih ingat? Masih lupa kemarin tentang sebab akibat. Masih ingat? Insyaallah. Ya kan ada syartiyah. Syartiyah. In najahta fil imtihan, kalau kamu lulus ujian, maka tanal. Tanal itu artinya apa? Akan mendapatkan, meraih. Al-jaizah. Al-jaizah artinya apa? Juara. Al-jaizah artinya apa? Sukses. Hadiah atau penghargaan. Jadi kalau kamu sukses atau lulus ujian, maka kamu mendapatkan apa? Kayak ulas bulu. Mendapatkan apa? Hadiah. Hadiah. Nah, Hadiah. itu kalam tidak? Kalian langsung paham tidak? Paham. Beda dengan yang tabel yang kedua. In najahta fil imtihan. Kalau kamu lulus ujian. Sudah saja saya berhenti di situ. Kalian akan bertanya-tanya enggak? Ya, bertanya banget dah. Iya, mau ngapain emang? Kan nantinya jadi kepo kita. Emang mau ngapain? Kalau saya lulus ujian mau ngapain? Gitu ya. Atau kalian, kalau saya ke Mesir. Sudah saja berhenti di situ. Mau apa emang kalau kamu ke Mesir? Gitu. Harus ada jawab. Istilahnya harus. Oke. Istilahnya harus ada jawabnya. Paham ya? Paham? Kalau yang pertama itu yang kedua itu ada sebabnya tapi tidak ada akibatnya. Jadi harus lengkap sebab dan akibat dituliskan. Paham? Oke, langsung lagi. Setelahnya Ustazah yang satunya lagi. Arda. Kak siapa? Yang berbaca. Kak Aulia. Ya. Jazaa'ul ladzi yata'allaqu minhal kalam salasa. Dibaca. Yata'allaqu minhal kalamu salasatun. Yata'allaqu minhal kalam salasatun. Awalan Ismun. Ismun. Wa kulli kalimah. Wa huwa kullu kalimatin. Wa kullu kalimatin dalas ala data au ma'ani. Ala zatin au ma'ani. Au ma'nan. Au ma'nan walaysa zamanu juz'an min dalalatiha. Sekarang komposisinya atau pembentuk suatu, kita sudah tahu kalam. Syarat membentuk kalam tadi ada berapa ratus? Di atas ada berapa ratus? Syarat membentuk kalam? Ada tiga ya. Jangan ini. Ada berapa ratus tadi? Ada 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 tiga ya. Ada berapa?
Tiga. Tiga ya. Yang pertama apa? Lafzun Lafzun Arabi. Lugatil Arabiyah. Yang kedua Yang Pada- kedua Ada tamah yang ketiga ifadah sama yasinu sabutu hadhil alaih. ifadah. Aywa. Nah, sekarang ininya unsurnya atau ajza itu bagian ya, bagian. Oke. Paham bagian? Kalau manusia bagiannya ya tangan, mata, kepala, ini semua ajza. Oke. Sekarang ajza al-kalam yang pertama adalah isim. Mungkin sering kita dengar isim ya. Mudahnya di dalam bahasa Indonesia isim ini adalah kata benda saja. Apa? Kata benda. Setiap yang menunjukkan nama tempat, nama orang, nama apa saja ataupun makna. Di sini lihat kalimatun dalat, satu kalimat yang menunjukkan kepada zat. Zat itu tadi kata benda, ya. Au maknan, paham nggak maksud maknan? Enggak. Kira-kira kalau saya bilang pukulan atau pertolongan, itu kata benda bukan? Bukan. Kata benda. Kalau menolong itu kata kerja, tapi kalau pertolongan, pukulan, kalau memukulnya iya kata kerja, tapi kalau pukulan, paham nggak? Kalau bahasa kaliannya kemarin masdar. Nah, masdar itu masuknya ke maknan. Dia bukan termasuk nama orang. Pukulan nama orang bukan? Bukan, tapi dia bukan kata kerja juga. Nah, pengklasifikasiannya, penggolongannya di dalam ilmu nahwu atau di dalam ilmu sorof juga itu masuknya ke isim yang menunjukkan ke makna saja tanpa bukan nama benda, bukan. Paham nggak? Intinya dari sebuah kata kerja diambil ininya, kalau di kita di bahasa Indonesia ditambah imbuhan. Apa kata kerja? Contoh makan, makanan. Nah, makanan itu jadinya apa? Jadinya kata benda, bukan kata kerja lagi. Paham nggak? Nah, di dalam bahasa Arab juga gitu. Akala itu makan. Kalau makanan atau makanan aklan. Itu. Pertolongan nasron. Seperti itu, paham? Ya. Nah, itu maksud dari ala zatin ini tadi kata benda, au maknan atau ke makna. Walaisa zamanu juz'an min dilalatiha. Dan tidak ada zaman. Tahu zaman, artinya zaman apa? Waktu. Kan waktu itu tidak terlepas dari berapa? Dari berapa? sekarang, Waktu besok. ada berapa berarti? Ada tiga saja. Ada tiga saja ya. Kemarin atau dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, isim itu tidak ada seperti itu. Kalau Zaidun tidak bilang Zaid yang kemarin, ya Zaid yang besok atau Zaid yang sekarang, tidak. Beda dengan kalau menolong. Mungkin ada pertanyaan, ini menolongnya kapan? Besok, kemarin, atau paham nggak? Paham? Paham ya? Oke, lanjut lagi kalau paham. Yuk, langsung digas. Yuk, siapa teruskan lagi, selesaikan dulu misal tadi yang Kak Fadilah. Kak siapa tadi yang baca? Kak Aulia ya? Kak Aulia. Ya. Misal. Misal lima adalah ala zati Muhammad al-Asad az-Zahra al-Hadid fal lizati imma insan Fadzatu imma insan au hayawan au nabatun au jamadun. Oke dulu segitu dulu. Bentar dulu, bukan misal. Misal ya, bentar ya. Contoh ini mau menjelaskan tentang zat tadi. Contoh kata-kata benda, Muhammad, Asad. Itu kan Muhammad ada bisa dipegang ya, Muhammad bisa dipegang. Asad bisa dipegang nggak Asad? Bisa ya, tapi hati-hati nanti makan kalian Asadnya. Asad bisa dipegang ya, tapi harus hati-hati. Az-Zuhra, bunga, al-hadid, besi, ini semua kata benda yang terlihat yang bisa dipegang. Padat, makanya zat ini ima insan, au hayawan, au nabat. Tahu nabat? Nabat apa artinya? Tumbuhan, au jamad, benda-benda mati. Ya, jamad itu benda mati, batu, apa. Teruskan lagi, baca lagi, Ustaz, Kak.
Misal lima dalla Ya. ala ma'nan as-sadiq al-kadhib As-sidq. as-sidq al-kadhib al-amanah Khiyanah. al-khiyanah fal ma'nan Al-makna fal ma'na huwa ma yudrika yudriku bil huwa ma yudriku bil asli la bil bil hassi. hissi. Oke, ada mufradat nggak paham? Apa? Yudrik apa? Diketahui. Yudrik itu diketahui. Ya. Akli sudah paham. Hissi atau hissi? Penglihatan. Hissi itu salah satu. Pokoknya hissi itu yang bisa diambil oleh panca indera atau panca indera. Apa aja panca indera? Mata, mulut ya lidah lah, lidah yang bisa dirasa, yang bisa didengar, yang bisa diraba ya. Pokoknya ada 5 itu. Nah, itu namanya hissi. Tadi kalau Muhammad, Asad itu kan bisa diambil oleh panca indera. Bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasa, bisa apalagi didengar kalau dia berbicara, paham? Nah, kalau maknan ini yang tidak bisa dilihat. Contohnya tadi gambaran mudahnya masdar dari bentuk kata kerja lah. Kalau di sini contohnya kejujuran. Kejujuran kalian pernah lihat tidak? Pernah lihat kayak orang gitu, ada orang gitu, ada jujur, bukan namanya jujur ya. Jujur kan suatu sifat yang sifat ya kan? Betul tidak? Kalau sifat bisa dilihat. Sifat kan nggak bisa dilihat. Gimana? Kananda gimana? Gak jadi. Ya, paham ya Kananda ya? Ini contohnya al-kadhib. Iya. Al-kadhib ini artinya apa? Bohong, amanah, khianah. Ini semua maknan, bukan bukan yang bisa terlihat, tetapi tidak terlihat. Ini pun termasuk apa? Termasuk termasuk same. Iya. Fiil. Wama. Ya. Betul kan? Gimana sih? Ya, baca aja nanti saya benarkan. Baca aja. Wama. Dalali. Dalla ali. Ala. Husuli. Amalin. Fi zamanin. Muayyanin. Misal. Baca lagi dari awal. Fi'lun. Baca lagi dari awal. Fi'lun. Iya. Fi'lun. Wa madalla ala husul. Nggak sih husul? Iya, kalau saya diam berarti benar ya. Kalau saya diam benar. Husuli amalin. Bacanya gitu. Husuli amalin fi zamanin muayyanin. Misal. Mislu. Safar. Ijtihad. Ajtahidu. Oh, bentar. Ijtahid. Maaf. Ijtahid. Yasra'u. Oke. Fi'il itu apa artinya? Kata kerja. Wahwa madalla ala husuli amal, menunjukkan kepada telah terjadi, husul itu telah berhasil, telah ada ya. Telah terjadi suatu pekerjaan. Oke. Iya, Ustaz. Dalla ala husuli amalin fi zamanin muayyan, di suatu waktu tertentu. Tadi waktu ada berapa? Ada 5 ya? Enggak ada 100 aja sekalian. Ada berapa? 3 yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Nah, fi'il itu fi'il itu kayak mudorek gitu. Iya, mudore, maldi, mustakbal. Atau kalau kalau amar itu bentuk fi'ilnya, tapi kalau bentuk zamannya, bentuk waktunya berarti hal
Madhi, hal dan mustakbal. Ya, itu untuk zamannya. Tapi kalau fiil-fiilnya ya fiil madhi, mudhari sama amar. Oke, contohnya di sini safar. Safar ini pakai fiil apa ini? Madhi. Madi. Berarti dulu. Safar dulu. Saya sudah safar dulu, safar. Ini Kak Fadila jalan-jalan terus ada ini ya? Sinyalnya jelek atau gimana? Dila kebalik. Iya, saat ngantuk dari tempat yang nggak ngantuk. Ini di depan rumah. Iya. Apa nih, Ustaz? Iya, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Yesus. Baca lagi yang belum. Putih, Kakak Nanda, Ustaz. Karena udah kan itu tadi. Yuk, Kak yang ini, Kak Fadila. Kak Raisa. Loh, Kak Raisa awalan. Oh, Raisa, oke. Kakak Fadila. Ayo. Siapa aja yang belum aja ya, silakan. Wakul kalimati dalat Pakai tanwin, kullu tin kalimatin. dalat alam harfu wakul kalimatin dalat ala makna fi ghairiha mitlu min ila an ala qadahal. Oke, intinya huruf ini suatu kalimat yang menunjukkan makna tapi bukan yang punya dia. Kalau tadi saya bilang apa? Ini apa ini? Kitabun. Masa kitabun? Jawab. Jawab. Ya. Ini handphone kan? Ya, jawalun ya. Nah, dia punya makna dari diri dia. Punya makna dari diri dia langsung dari sini. Tapi kalau huruf min, ila, nah dia tuh bukan dari dia, bukan dari min. Dia ngambil dari isim, maknanya ibtida, dari. Gitu ya. Intinya huruf itu kalau bahasa Indonesianya kata apa? Preposisi. Ya, pernah belajar bahasa Indonesia? Ke, dari, di. Nah, itu kata-kata preposisi. Paham ya? Sudah paham? Paham? Oke, lanjut lagi. Kalau sudah paham langsung baca lagi. Baca lagi selanjutnya. Alamatul ism. Yo. Apa ini, Ustaz? Alamatul ismi. Alamatul ismi. Alamatul ismi. Oke. Yu'raful ismu bisalasah alamat. Bisalasati alamatin. Dibaca baris akhirnya ya. Kita belajar nahunya sekalian. Bisalasati alamatin. Bisalasatin alamatin. Wahid, cer. Bukan jer, itu jer Jawa itu. Al-jarru. Al-jarru. Itu jer orang Pare itu, orang Kediri. Al-jarru. Ya, dibaca lagi. Al-jarru. Wa huwa kasrul harfil akhiri minal kalimati bisababi amilin min awamili al-jarri. Oke, contohnya di situ al-misal. Al-misal. Dahabatu ilal madrasati. Bawahnya? Finaul madrasati fasihun. Al-alamah? Alamah jarru. Al-jarru. Oke. Sekarang ciri-ciri. Tadi sudah diketahui unsur-unsur apa? Unsur-unsur kalam. Ada berapa tadi unsur kalam? Ada berapa? 3. Apa saja? 3. Isim, fi'lin, huruf, harf. ya kan? Isim, fi'il, huruf. Sekarang memberikan tentang atau menjelaskan tentang ciri-ciri isim ya untuk membedakan dari fi'il dan huruf. Ciri isim yang pertama ia jar katanya. Jar itu artinya apa? Berbaris kasroh. Wa huwa kasrul harfil akhir. Kasrul harfi dikasrohkan hurufnya, huruf akhirnya dari kalimat. Karena ada beberapa amil. Amil itu yang memerintahkan. Amil itu artinya dari amala yang bekerja, yang memperkerjakan. Ya. Kalian kenapa kalian belajar bahasa Arab ini dengan sungguh-sungguh nih sekarang? Kenapa? Karena mau ke Mesir. Nah,
Karena mau ke masjid ini seakan-akan jadi amilnya yang membuat kalian bergerak. Paham nggak? Ya, isim tidak bisa langsung dibaca Zaidin saja tanpa ada dulu amilnya. Ada yang menyuruh dia atau mendorong dia, memotivasi dia untuk kasroh. Paham tidak? Nah, harus ada amilnya dulu. Nah, di sini makanya kasroh fil akhir minal kalimah karena bisa babi amilin. Sebabnya ada amil min awamil. Awamil ini bentuk jama dari amil. Dari amil-amil berbentuk jar. Oke, contohnya di sini dhahabtu ilal madrasah. Nah, yang jadi konsentrasinya di sini al madrasah. Al madrasah dibaca kasroh al madrasati. Karena ada apa? Karena ada apa? Tadi kata saya sebut. Tadi disebutnya karena ada apa disebutnya huruf jar ini disebutnya amil. Nah, huruf jar ini seakan-akan jadi amil yang memerintahkan kepada madrasah untuk diberi harokat kasroh. Oke. Selanjutnya di situ fina. Fina artinya apa? Fina. Nyanyi. Fina. Oh, Fina. Fina itu artinya teras rumah atau halaman atau apa? Ya, kebun atau ya pokoknya teras rumah lah. Fina. Nah, Fina itu katanya Fina ul madrasah, halaman rumah itu fasihun. Fasih artinya apa? Kotor. Kalau kotor itu wasakho, wasihun. Wasihun. Ini fasihun, fa sin ha. Apa Ustaz? Luas. Nggak pernah dengar. Luas. Fasih Wasi'un. Wasi'un juga bisa, tapi fasih juga ini nambah juga vocabulary ya. Nambah mufradat. Fasih. Fasihun itu artinya apa? Luas. Paham? Paham? Oke. Nah, itu contoh atau alamat yang pertama. Yang kedua yang belum baca. Tanwin huwa nun sakinah. Kok tanwin? Di sini yang kedua saya asin. Oh iya benar-benar. At-tanwin benar-benar. At-tanwin ya benar. Terus baca. Wa nun sakinah. Nunun sakinatun. Oh, wa nunun sakinatun Talhaqu akhirul ismi. Talhaqu akhirul ismi wa yazharu nutqan ma'al wasali dunal khatti wal waqaf. Bentar dulu. Sekarang yang kedua dari apa ini? Kedua alamat isim. Alamatul isim. Nomor kedua dari alamat isim adalah tanwin. Tahu kan tanwin kalian? Tanwin tahu tanwin? Tahu. Tapi di sini mungkin agak ini definisinya nunun sakinah. Ya, tanwin itu adalah nun. Kalau kalian bilang Muhammadun di akhirnya kalian rasa kayak ada nun nggak? Muhammadun kayak ada nun nggak di akhirnya? Iya. Nah, Zaidun kayak ada nun nggak? Ada. Tapi ketika kalian menulis nunnya ada tidak? Nggak ada. Nah, di situ lihat nunun sakinah, nun sukun yang nempel talhaq itu artinya apa? Nempel atau yang mengikuti ya kepada akhir isim ya. Zaidun akhirnya hurufnya dal, ada nun kayak ada nun. Tetapi wa yazhar nutqan, dia adanya yazhar itu artinya apa? Terlihat ya, zahir yang terlihatnya, nutqan ketika pengucapannya saja, Zaidun kayak ada nun ya. Ma'al wasli dan ketika wasol. Contoh Zaidun ketika wasol, tahu wasol nggak? Wasol sampai. Wasol itu menyambung lawannya dari waqaf. Ketika kalian baca qul huwallahu ahad, kalau qul huwallahu, hafal surat Al-Ikhlas? Hafal ya? Kalau dibaca waqaf begini kan? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Begitu kan? Kalau dibaca waqaf. Qul huwallahu ahad,
kemudian apa? Kemudian apa? Hah? Qul huwallahu Allahu somad. Tetapi kalau di wasol dibacanya begini. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Ada nggak nun? Dunillahus somad. Ada nggak nun? Oh, Nah, ada. ini maksud terbacanya ketika wasol. Ketika kita ingin menyambungkan. Bukan ketika wakof. Ketika wakof jadi sukun. Qul huwallahu ahad. Paham nggak? Tapi ketika wasol, qul huwallahu ahadunillahus somad. Paham nggak? Oke, paham? Halo? Ada yang Oke. Dunal khoti. Tidak di ketika khot itu artinya apa? Khot artinya apa? Salah. Kalau khoto, ya salah. Khoto ayak akhto ayukhtiu. Khoto a. Ini khoto pakai alif akhirnya tuh. Khoton. Kotot. Ada istilah khot apa? Khot riq'ah. Ada khot naskhi. Apa khot artinya? Kot. Ambil. Khot. Kalian belajar nulis nggak? Belajar khot ada istilah. Belajar khot. Pernah belajar khot? Nggak ada. Nggak ada istilah. Oh, nggak ada istilah ya. Tapi berarti. nggak ada. Khot itu ada tulisan. Ya. Khot itu tulisan. Nanti kalau kalian belajar khot, ada belajar kaligrafi, ada jenis-jenis tulisan dalam bahasa Arab. Ya. Ada khot naskhi, ada khot riq'ah, ada khot apalagi banyak khot farisi dan seterusnya. Nah, intinya di sini yang saya mau tekankan ketika kita nulis Zaidun tadi, ketika kita mengucapkan Zaidun atau qul huwallahu ahad, kira-kira ketika ditulis nunnya ada tidak ketika kita nulis? Tidak. Tidak. Ada. Nah, makanya di situ dia hanya ada ucapan tapi tidak dalam apa? Tulisan. Ataupun wakof. Ketika wakof tadi qul huwallahu ahad, ketika wakof kan tidak ada nunnya. Dalnya tidak dibaca nun. Qul huwallahu ahad. Sudah saja sukun. Paham? Paham kan? Oke. Terus tadi yang baca siapa? Teruskan lagi yang baca. Teruskan untuk memberikan contoh. Yang bacanya siapa tadi? Kak. Kalian. Kaliannya kemana? Kamar mandi. Oh, kamar mandi. Ya udah. Sekarang saya. Kan Anda aja dulu tanggung. Selesaikan contohnya. Jabat nih. Yo dibaca. Jabat nih hajarotun. Ayo, di bawahnya. Qataftu zahrotun. Zahrotan. Zahrotin. Tan. Zahrotan. Oke. Itu tanwin. Lihat. Jabat nih syajarotun. Ya kan? Pohon. Ada tanwin tidak? Kan Anda ada tanwin tidak? Di akhirnya ada. Nah, ini contoh berarti syajarotun ini adalah isim, bukan fiil, bukan huruf. Begitupun qataftu zahr. Qataftu artinya apa? Qatafa artinya apa? Ada yang tahu? Qataftu artinya apa? Memotong. Bukan memotong. Tulisan. Memetik. Memetik. Qatafa artinya apa? Memetik, oke. Di situ qataftu zahratan, saya memetik bunga. Itu intinya ya, intinya adalah tanwin seperti itu. Selanjutnya, huruf. Yuk, lanjut lagi ke Kak ini. Kak siapa? Raisa ya? Ya, Fadila Ustaz. Ya, nggak apa-apa karena Fadila nggak. Ya, Fadila, ya. Al-huruf apa? Ad-dakhul ala awwalal kalimah. Bentar. Dukhuli al. Bacanya dukhulu al. Yuk. Dukhulu al ala awwal kalimah. Awal kalimah. Dibaca awali kalimah. Ayo, awalil. Ada alif lagi. Awalil kalimati. Dakhul ala awalil kalimah.
kalimati Oke, terus. al-hayatu kafahun. Kifahun dibacanya kifahun. Kifahun. Dukhul Dukhul ila. al. Al. Nah, ciri isim yang keberapa ini? Ciri isim yang keberapa? Tiga. Ketiga adalah dimasuki oleh alif lam. Jadi kalau ada alif lam, sudah jangan ragu-ragu lagi, jangan bertanya-tanya lagi, dia pasti adalah isim. Ya, udah jelas ya? Ala awal kalimat, dan alif lamnya ini ada di awal kalimat. Contohnya di sini al-hayah. Al-hayah ada alif lam gitu di awalnya. Ada. Ada. Berarti al-hayah. Berarti al-hayah adalah Fi'il. masa fi'il. Al-hayah adalah Isim. isim, nggak fokus ya. Berarti al-hayah adalah Isim, Ustaz. isim. Jangan jangan terkecoh. Saya penipu ya. Jadi al-harfu ini al-hayah ini adalah Isim. isim. Kenapa dinamakan isim atau kenapa termasuk isim? Karena ada alif lamnya. Karena ada alif lamnya. Salah satu ciri salah satu ciri isim itu adalah alif lam. Lam. Di situ kifah artinya apa? Kifah. Di situ al-hayatu kifahun. Kifah artinya apa? Gadri. Kifah itu artinya perjuangan, ya. Hidup adalah perjuangan. Nah, bahasa Indonesia hidup adalah perjuangan. Jadi apa? Kifah itu artinya apa? Perjuangan. Lalu lanjut lagi alamatul fi'li. Yuk. Alamatul fi'li. Siapa yang mau baca? Yang belum baca? Raisa. Yo, Kak Raisa. Alamatul fi'li. Yu'raful ismu bi'arba'u alamat. Bi'arba'a. Kalau ini bi'arba'a. Bi'arba'a alamat. Tin. Alamati. Tin. Dibaca. Wahid. Baris huruf akhirnya dibaca. Bi'arba'a alamatin. Bi'arba'a alamatin. Oke, lanjut. Wahid. Itu kode. Kode ya. Kode. Tadkhulu alal fi'lain. Fi'lain, benar. Fi'lain. Al-madhi. Al-madhi wal mudhari. Oke, yang pertama misal. Qad aflahal Mu'minun, ya. Terus qad yanjaha akhi. yanjahu. Yanjahu ahi. Oke. Yang pertama, ini sekarang masuk kepada fi'il. Ciri fi'il itu adalah masuk lafad atau kata qad. Pernah dengar qad sebelumnya? Kemarin ya. Ustaz. Waktu kita membahas soal ada qad ya. Nah, berarti isim sampai kiamat pun ya. Isim sampai kiamat pun, sampai belut punya rambut ya. Itu tidak pernah ada isim dimasuki qad. Jadi jangan nanti kalau buat takbir, buat karangan kalian qad Muhammad, nah gitu. Qad Zaidun, nah itu salah. Jadi setelah qad itu pasti setelahnya itu apa? Fi'il. Nah di sini salah satu ciri isim itu adalah ciri isim. Ciri fi'il itu adalah dimasuki qad, oke? Contohnya qad aflahal mu'minun. Qad yanjahu akhi. Paham ya? Paham? Oke. Contohnya di situ qad aflahal mu'minun ini contoh Al-Qur'an ya. Fi'il ini fi'il madhi, masuk ke fi'il madhi. Aflaha ini fi'il madhi. Qad aflaha fi'il madhi. Yanjah itu fi'il mudhari. Yanjah artinya apa? Sukses. Sukses atau berjaya. Kalau aflaha, qad aflaha, falaha artinya apa? Petani. Hah? Petani.
Petani itu kalau falah, kalau apa namanya? Falah itu apa? Bahagia atau beruntung ya. Di dalam sholat, di dalam ya falaha itu artinya bahagia atau beruntung ya. Di dalam azan kita hayya alal falah itu kejayaan keberuntungan atau kesuksesan atau kebahagiaan ya. Lanjut lagi nomor 2 yang belum. Ya. Asin wa saufa. Ya. Qul walal fi'lil mudhari faqat. Contohnya. Wasayujannabuhal atqa. Saufa usolli. Nah, yang kedua dari ciri fi'il itu dimasuki sin dan saufa, ya. Dan sin dan saufa ini hanya masuk kepada fi'il mudhari. Beda dengan tadi qad. Kalau qad tadi bisa masuk ke mana? Kalau qad bisa masuk ke mudhari dan madhi dan mudhari kan? Ya enggak? Tapi kalau sin dan saufa khusus untuk fi'il mudhari, ya. Contohnya di sini. Contohnya apa? Wasayujannabuhal atqa. Jannaba artinya apa? Jannaba artinya apa? Menjauhkan, ya. Menjauhkan. Jannaba itu menjauhkan. Selanjutnya saufa usallinya gitu ya. Paham ya? Ini berarti fi'il mudhari dimasuki sin dan saufa. Sin ini artinya akan ya. Kalau kalian bilang begini, akulu, saya makan, ya kan? Ketika akulu bisa sedang, makannya itu bisa akan datang kan? Dia masih ada kemungkinan. Tapi kalau udah dimasuki sin, itu jelas makannya itu tinggal bentar lagi gitu. Paham nggak? Makannya tinggal bentar lagi, tinggal mungkin 5 menit lagi, 10 menit lagi. Kalau akulu itu akan datangnya belum jelas. Tapi kalau sudah ditambah sin, ya, saakul. Nah, bilang saakul itu berarti makannya masih jauh atau sudah bentar lagi? Bentar lagi. Nah, kalau saufa sebaliknya. Contohnya kalian, saufa atazawwaj. Nah, saya akan menikah. Nah, tapi kan masih lama. Mungkin yang akan datang lagi, gitu ya. Paham? Tapi kalau sa'anam contohnya, berarti saya akan tidur bentar lagi. Oke? Paham? Kan Anda paham? Paham. Paham tidak? Sama balikannya. Ya, kan Anda. Sekarang kan Anda baca ya? Ya, baca. Kan Anda baca? Ya. Nias gimana Ustaz? Taknis. Oh, taknis. Tapi karena tadi saya bilang kita sambil belajar nahwu dibaca huruf akhirnya. Ta'ut ta'nisi as-sakinati. Atau as-sakinatu ya. Ta'ut ta'nisi as-sakinati. Lah tuh as-sakinatu dibacanya. Bukan Sakinatu. Oke. Tattasilu bil fi'li al-madhi faqat. Baca contohnya. Wa asyraqatil ardu binuri Rabbiha. Oke. Oh. Ciri yang keberapa ratus ini? Ciri yang keberapa ratus? 300. Yang ke-300, yang ketiga itu yang itu tak tanis ya. Tak tanis itu tak yang menunjukkan kepada perempuan. Ya. Dan ini nempelnya ini hanya kepada fi'il madhi saja. Jadi tadi kalau tadi qad masuk fi'il madhi mudhari, sin saufa hanya fi'il mudhari, kemudian tak tanis ini hanya fi'il madhi. Contohnya asyraqat. Kalian sebutkan fi'il yang kalian tahu. Apa fi'il? Kata kerja.
Akala berarti Wasala yaghsilu. sebentar satu-satu. Akala berarti bisa dimasukin tak. Jadi gimana masuknya? Akalat. Salat. Nah, kayak tadi Kak Fadilah salah terus dalta, bukan dalta tapi dalat. Dalat. Nah, itu dalat itu berarti taknya tak apa? Tak apa Tak namanya? tanis. Tak tanis, dalat. Nah, berarti isim atau huruf bisa dimasuki tak tanis enggak? Nggak bisa. Nah, nggak bisa. Zaidun tidak bisa dibaca Zaidunit gitu ya, Zaidun, nah, gitu nggak bisa. Muhammadun nggak bisa. Paham nggak? Oke. Paham. Oke. Terus kan, yuk. Asyraqat ini sini apa asyraqat? Asyraqat artinya apa? Di sini situ artinya terbit. Ya. Oke. Selanjutnya asyraqatil ardu binuri rabbiha, bumi ini dicahaya diterbitkan dengan cahaya Tuhanmu. Ya udah. Lanjutnya dibaca lagi. Siapa? Kak Nanda. Yang belum, karena udah kan? Kak Fadila ya Allah. Oh, Keren belum? gadis berkerudung merah. Iya. Dalalatil fi'li Dalalatul binafsihi. biasakan ya kalau isim di pertama itu pasti rofa, itu tidak ada lagi bantahan, jadi pasti dibacanya domah. Dalalatul Isim pasti rofa. bukan Isim kalau di depan pasti rofa. kecuali nanti kalau dia jadi badal atau jadi ataf dari kalimat lain sebelumnya, iya, tapi ini kan pertama banget, maka jangan dibaca dalalatil tapi dalalatul, dibaca domah, dalalatul. Yuk. Dalalatul fi'li. Oke. Dalalatul fi'li binafsihi ala talibi Tolabi. ma'a Alat tolabi. ala talabi ma'a qabuli ya al Qabuli. mukhatibah. Qabuli ya il mukhatabati. Ya il mukhatabati wa dzalika fil Fi'lil fi'lil amri. Baca lagi dari awal. Dengan barisnya ya. Dalalatul fi'li binafsihi ala talibi ala talabi ma'a qabuli ya al mukhatabati Ya il mukhatabati wa dzalika fil fi'lil amri. Oke. Yang keempat, menunjukkan fi'il itu kepada permintaan, ya, permintaan atau perintah. Ini ciri yang keberapa? Keempat, ya. Dan menerima ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu yang kemarin itu, kalau masih ingat kalian. Ya mukhatabah itu iya yang menunjukkan kamu. Ya. Yang menunjukkan kamu. Contoh sebenarnya unsur menolonglah. Ya, di situ kan ada permintaan supaya kita menolong. Paham? Paham tidak? Gimana kan? Berarti apa fi'il itu fi'il gimana sih? Iya, salah satu tanda fi'il ini mempunyai tanda permintaan, meminta. Ya. Meminta. Tahu meminta? Meminta sama dengan memerintah. Kalau saya bilang siapa? Kak Fadilah, minumlah kamu. Nah, seakan-akan saya meminta kamu untuk minum. Gitu. Paham nggak? Nah, itu ada banyak. Iya, kalau Nasoro saja ada makna meminta nggak atau memerintah tidak? Nasoro tidak. Nggak ada. Nah, berarti seakan-akan begini. Yang di atas, yang 3 ini semua tandanya untuk fi'il madhi mudhari, benar nggak? Ya, semuanya tanda kalau tidak fi'il madhi ataupun mudhari. Qad tadi untuk fi'il madhi dan mudhari. Sin saufa untuk fi'il apa? Sin saufa untuk fi'il mudhari. Tak tanis untuk fi'il apa? Apa namanya? Madhi. Sekarang fi'il amar bagaimana nih? Dianaktirikan padahal fi'il amar juga masuk. Nah, tandanya ini. Tandanya itu mempunyai makna permintaan dan dia menerima iya mukhatabah. Jadi unsur, kalau saya memerintah ke laki-laki, unsur, tolonglah dia. Tapi kalau ke perempuan, bacanya gimana? Unsuri. Nah, itu iya mukhatabah. Paham? Unsuri. Dibaca lagi Kak Fadila, contoh-contohnya. Ya,
Irji'i dibaca Oh, contohnya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. atau Ati'i walidaiki zakir dakir durusika durusaki kalau mau ke perempuan durus durusaki. Nah, irji'i Durusaki. itu pulanglah kalian. Irji itu kan pulang. Tapi kalau untuk perempuan jadi irji'i. Nah, kembalilah kalian kepada keridhaan Allah. Ati'i artinya apa? Ati'i dari taat, bertaatlah kalian, taatlah kalian. Tapi untuk ke perempuan. Walidaika apa walidai artinya? orang tua. Orang tua. Zakir artinya apa? Belajarlah, mudzakarahlah. Durusaka, pelajaran kalian atau pelajaranmu, gitu ya. Paham? Paham, Ustaz. Oke. Langsung terakhir, alamatul harfi yang belum. Harfi. Innahu la yaqbalu. La yaqbalu. La yaqbalu syai'an minal alamat. Ayo, min alamatil Alamatil ismu au ismi. fi'lu Min alamatil ismi. min alamatil ismi au fi'li Aywa. amislah Amsilatul huruf. amsilatul huruf Fi. min Amsilatul hurufi dibacanya. amsilatul hurufi min ila an ala fi bi ka la qad saufa la'alla inna. Oke, bentar dulu jangan dulu contohnya. Sekarang apa tanda huruf? Selain tanda-tanda fi'il dan isim. Kalau tidak ada tanda isim atau tidak ada tanda fi'il, maka langsung dia apa? Adalah huruf. Simpel. Jadi cirinya huruf itu ketika tidak ada ciri isim dan ciri fi'il. Min, saya tanya, ada tanwinnya enggak? Min. Ada tanwin enggak? Bisa menerima harokat kasroh tidak? Tidak. Bisa menerima alif lam tidak? Bisa dibaca al-min? Tidak bisa. Min dimasuki qad tidak? Tidak. Dimasuki sin atau saufa? Tidak. Kemudian dimasuki apa lagi tadi? Ya mukhotobah. Ya mukhotobah. Bisa enggak? Enggak bisa. Nah, makanya min itu adalah min itu adalah huruf. Ya, jadi min ila an ala ini semuanya adalah huruf ya. Oke. Sudah ya sampai di sini dulu atau mau diteruskan dulu? Kejap. Oh, dikit lagi lah. Dikit lagi. Tanggung. Oh ya, dikit lagi. Cuman ini ya sekenanya sampai 15 menit lagi sebelum jam 10 atau jam di sana jam 2 sebelum jam 3. Yo dibaca aqsamul ismi. Kawarda. Yo. Yo aqsamul ismi. Aqsamul lafzi. Ya. Yang qasimul lafzi ismani awalan. Aqsamul lafzi ya benar. Lafdun mufrad. Lafdun mufrad wa huwa ma la yadullu juz'i Bentar. Sekali lagi. Lafdun mufradun. Ayo dibaca. Dari awal lagi. Lafdun mufradun wa huwa ma la Lafdun mufradun wa huwa ma la yadullu juz'u ala juz'i ma'na. Bentar. La yadullu juz'u lafzihi. Barisnya La yadullu juz'u lafzihi ala wa huwa ma la yadullu juz'u lafzihi ala juz'i ma'na.
Terus. Wa tanqasimul lafzi Lafzul mufrad. mufradi Ya. lafzul mufradu salasatu aqsamin hiya salasata aqsamin hiya isim Muhammad fi'lin qara'a jim harfun in. Oke. Katanya sekarang lafad itu Lanjut, terbagi. Dah dulu. Lafad itu ada dua. Lafad mufrad. Mufrad itu kemana artinya apa? Sendiri. Sendiri saja ya. Sendiri. Lihat Satu. ya. Malaya dulu juz'ul lafzihi ala juz'i maknahu. Dia tidak menunjukkan ya kepada punya juzu apa juzu itu? Punya bagian. Juz. Quran ada 30 juz, berarti Al-Quran itu ada 30 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian itu juz ya artinya. Ya. Kalau saya kata Muhammadun, apakah kita bisa bilang Muhammad itu memang bagiannya mim, ha, mim, dal? Benar nggak? Huruf-hurufnya itu mim, ha, mim, dal. Benar nggak? Ya. Tapi tidak bisa berdiri sendiri. Mim itu bisa berdiri sendiri nggak? Mim saja. Ha saja, bisa nggak? Bisa. Nggak bisa dijadikan Nggak, sebuah ada alifnya. nggak punya nama, nggak punya arti. Nah, maka Muhammadun itu lafadz mufrad. Paham nggak? Atau contohnya fi'il. Jadi isim fi'il huruf ini disebutnya lafadz mufrad kalau dia sendiri saja. Paham nggak? Paham nggak? Qoro'a sendiri nggak? Halo? Sendiri. Itu katanya terbagi-bagi. Qaf, ro, hamzah. Nah, walaupun dia terbagi-bagi, tapi huruf qaf, ro, hamzah itu bukan mempunyai atau tidak mempunyai makna sendiri dia. Paham nggak? Kayak satu kata kan banyak hurufnya, tapi tetap satu arti gitu. Dihitung satu, ya seperti itu. Jadi ini di sini mau menyebutkan lafad itu terbagi dua. Ada lafad yang mufrad. Nah, lafad mufrad ya udah berarti Muhammad. Paham ya? Paham? Yang kedua dibaca coba. Lawan jadi dari mufrad ini, lawan dari mufrad dia dibaca. Lanjutkan lagi yang tadi baca. Lafdu murakkabu wa huwa ma yadullu juz'u lafdihi ala juz'i maknahu. Mislu Talibul ilmi ijtahada Muhammadun. Nah, lihat di sini. Di sini ada kata tolib, ada kata ilm. Nah, di sini sudah digabung dan ini bukan lafadz mufrad lagi. Disebut murakkab. Kemarin ada yang nanya ya, murakkab artinya apa? Kalau nggak salah gitu ya. Nah, murakkab itu gabungan. Nah, ini di sini tolib satu, al-ilm satu, sudah digabung. Nah, ini makanya lafadz murakkab. Dan al-ilm tidak bisa dipahami kecuali harus ada tolibnya. Kalau al-ilmu saja ya berarti ilmu. Kalau ada tolib, pelajar, tolibul ilmi. Paham nggak? Paham? Paham ya? Halo? Kan ilmu bisa ya ilmu. Ya kalau sendiri saja, tapi kita ingin memberikan makna seorang yang belajar atau yang mencari ilmu. Dengan kata al-ilmu saja tidak memberikan faedah atau tidak memberikan, sehingga dua-duanya harus disebutkan gitu. Paham nggak? Kalau tadi Muhammad, mimnya saja tidak bisa. Harus semuanya. Ini pun sama. Hanya ini lebih luas lagi. Tolib satu, al-ilm satu, digabung. Nah itu. Paham nggak? Itu lafadz murakkab. Oke. Ada pertanyaan? Kemarin yang qablun wa ba'dun atau summa wawu, ada yang tak paham nggak? Kita berhenti dulu di sini ya. Kita berhenti dulu di sini. Teruskan lagi besok ya.
Mungkin itulah aja ya, nanti kita teruskan lagi. Naam. Teruskan lagi nahunya. Kalau bisa. Kalian kan kalau bisa ya, sebelum masuk kelasnya, kalian baca dulu nahunya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Besok bertemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.